Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan santai sekarang. Entah lagi rebahan di kasur dengan lampu kamar yang cuma setengah redup, atau lagi sendirian di perjalanan malam butuh suara buat nemenin. Atau mungkin lagi duduk di pojokan kafe dengan pikiran yang campur aduk. Dimanapun kamu berada, aku senang banget karena kamu mampir lagi di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget kamu rasain dalam hubungan. Sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya besar. Tentang gimana suasana bisa langsung berubah begitu kamu berhenti ngejar. Tentang energi yang tiba-tiba bergeser ketika kamu mulai menarik diri. Pernah nggak kamu ngerasain hal kayak gini? Awalnya, kamu yang selalu berusaha. Kamu yang banyak kasih perhatian. Kamu yang duluan ngechat, duluan ngajak ketemu, duluan nanya kabar. Tapi entah kenapa, makin lama, respon dia justru makin dingin. Pesannya pendek-pendek, balasnya lama, kadang malah kayak setengah hati. Kamu kasih 10 langkah, dia kasih 1 langkah. Lalu, suatu saat, entah karena capek atau karena kamu sadar kamu berhenti. Kamu nggak lagi yang duluan nyari, kamu nggak lagi yang selalu ada. Dan anehnya, justru di saat itu suasana berubah. Tiba-tiba dia jadi lebih perhatian. Dia mulai nanya-nanya, mulai cari keberadaan kamu, bahkan mungkin mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kamu harap dia lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Kenapa energi bisa berubah secepat itu? Kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya sedang masuk ke pola yang nggak seimbang. Satu pihak terlalu banyak ngasih, pihak lain terlalu banyak nerima. Bayangin gini, kalau kamu setiap hari ngasih perhatian penuh, selalu ada setiap kali dia butuh, lama-lama keberadaanmu terasa biasa aja. Bukan lagi sesuatu yang spesial, tapi jadi sesuatu yang taken for granted. Sama kayak oksigen kan. Kita semua butuh, tapi karena selalu ada, kita sering lupa menghargai. Baru kerasa penting banget ketika tiba-tiba sesak, ketika tiba-tiba nggak ada. Nah, dalam hubungan energi perhatian itu sama aja. Selama kamu selalu ada, dia bisa aja lupa gimana rasanya kalau kamu nggak ada. Tapi begitu kamu mulai menarik diri, tiba-tiba ada ruang kosong. Ada rasa hening, ada celah yang sebelumnya selalu penuh oleh kehadiranmu. Dan justru disitulah dia mulai sadar. Kok beda ya? Kok ada sesuatu yang hilang? Kalau kita mau ngomongin secara sederhana, ini ada hubungannya sama prinsip scarcity, prinsip kelangkaan. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang nggak mudah didapat. Waktu kamu selalu tersedia, kehadiranmu terasa berlimpah. Dan yang berlimpah sering dianggap biasa aja. Tapi waktu kamu tarik diri, kehadiranmu mendadak terasa langka. Dan yang langka itu justru bikin orang lebih penasaran, lebih peduli, bahkan lebih menghargai. Selain itu, ada juga faktor ketidakpastian. Otak manusia punya kebiasaan aneh. Justru makin kepikiran sama hal-hal yang nggak jelas. Kalau kamu selalu jelas, selalu ada, dia nggak perlu mikir. Tapi begitu kamu berhenti, otaknya mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak kayak biasanya? Apa dia lagi sibuk? Apa dia lagi berubah? Atau jangan-jangan dia udah nggak butuh aku lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin energinya berubah. Di sini kita bisa lihat pergeseran energi yang jelas. Awalnya kamu yang ngejar, kamu yang penuh usaha, kamu yang selalu ngasih sinyal kalau kamu ada. Dia di posisi menerima. Dia bisa santai, bisa cuek, karena yakin kamu nggak akan pergi kemana-mana. Tapi begitu kamu menarik diri, posisi itu bergeser. Sekarang kamu yang tenang, fokus ke dirimu sendiri. Kamu nggak lagi menghabiskan energi buat ngejar dia. Kamu lebih sibuk dengan hal-hal lain, pekerjaanmu, hobimu, teman-temanmu, atau bahkan waktu sendiri. Dan di saat yang sama, dia mulai gelisah. Karena energi yang dulu selalu ada, sekarang berkurang. Diam dan jarak itu jadi bahasa nonverbal yang lebih keras daripada kata-kata. Tanpa perlu ngomong apapun, kamu sebenarnya sedang mengirim sinyal. Aku nggak akan selalu ada di sini,
kalau kamu nggak menghargai. Coba bayangin beberapa contoh yang mungkin relate buat kamu. Kamu biasanya balas chat dalam hitungan menit, tapi sekarang kamu lebih santai. Balasnya beberapa jam, atau bahkan baru besok. Awalnya dia nggak peduli, tapi lama-lama dia mulai sering ngecek kapan terakhir kamu online. Kamu biasanya yang ngajak ketemu. Sekarang kamu sibuk dengan kegiatanmu sendiri. Dia jadi yang mulai tanya, kok kamu jarang ngajak jalan lagi? Kamu biasanya selalu ada waktu buat dengerin ceritanya, bahkan hal-hal kecil. Tapi sekarang kamu lebih selektif. Tiba-tiba dia yang jadi lebih bersemangat cerita, takut kalau kamu nggak lagi jadi pendengarnya. Perubahan kecil ini bikin dinamika jadi berbeda. Yang tadinya kamu di posisi ngejar, sekarang kamu di posisi ditanya-tanya. Energinya bergeser. Tapi di titik ini ada jebakan besar. Begitu kamu merasa dia mulai balik, kamu jadi tergoda buat balik juga ke pola lama. Terlalu cepat kasih semua perhatian lagi. Misalnya, baru aja dia balas lebih manis, kamu langsung intens lagi. Baru aja dia kasih sinyal kecil, kamu langsung all in lagi. Hasilnya, pergeseran energi yang tadi udah terjadi, balik lagi ke pola lama. Kamu ngejar, dia kabur. Makanya, penting banget buat konsisten. Menarik diri bukan berarti manipulasi, tapi bentuk self-respect. Kalau kamu balik buru-buru, artinya kamu masih belum benar-benar belajar menghargai energimu sendiri. Tarik diri itu bukan berarti main tarik ulur. Bukan juga cara buat bikin orang merasa bersalah. Tarik diri adalah pernyataan, aku nggak akan menghabiskan seluruh energiku buat orang yang nggak menghargai kehadiranku. Hubungan yang sehat harus lahir dari energi yang seimbang. Ada timbal balik, ada saling menghargai. Bukan satu pihak yang selalu ngejar dan satu pihak yang selalu merasa aman. Dengan menarik diri, kamu memberi ruang buat dia nunjukin siapa dirinya sebenarnya. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan datang. Kalau dia nggak peduli, dia akan pergi. Dan meskipun sakit, itu sebenarnya jawaban yang kamu butuhkan. Kadang kita baru sadar, nilai diri kita justru ketika kita berhenti menawarkan diri kita terlalu murah. Selama kamu terus kasih energi tanpa henti, orang lain nggak akan pernah benar-benar menghargai. Tapi begitu kamu menarik diri, kamu bukan cuma ngajarin orang lain bagaimana memperlakukanmu. Kamu juga lagi ngajarin dirimu sendiri buat lebih menghargai energi yang kamu punya. Jadi, kalau kamu lagi ada di fase ini, lagi capek ngejar, lagi mulai menarik diri, aku cuma mau bilang, kamu nggak salah. Itu bukan sikap dingin, itu bukan egois. Itu bentuk self-respect. Karena yang tepat nggak akan membiarkan kamu terus merasa sendirian dalam hubungan. Semoga bermanfaat ya. Jaga energi kamu, dan jangan pernah takut buat menarik diri kalau memang itu yang kamu butuhkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.